makhluk gaib yang paling disegani karena menguasai Laut Selatan Jawa atau dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, memberikan ramalan kejadian bencana besar yang akan terjadi di tahun 2022. Dalam ramalannya ada 2 daerah yang dihimbau untuk harus berhati-hati. Seperti yang umum diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara bahari, mitos dan kepercayaan tentang penguasa laut di Nusantara masih tertanam dan menjamur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lantas, seperti apakah sejatinya mitos mengenai penguasa laut Nusantara yang telah tersebar di masyarakat luas ini? Lalu, apa sajakah kabar yang terkait dengan bencana akhir tahun hingga awal tahun di Indonesia? Inilah isi ramalan Nyi Roro Kidul yang telah dikutip dari kanal YouTube Nasihat Kehidupan Misteri. Di tahun 2022 ini, perkiraan bencana besar yang akan terjadi di Indonesia. Ramalan-ramalan muncul dari beberapa peramal yang sudah terkenal di media sosial. Namun, ada yang berbeda pada ramalan yang satu ini, sebab ramalan tersebut berasal dari penguasa Laut Selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia. Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Sebelumnya kita akan memasuki pembahasan mengenai peristiwa yang terekam dalam sebuah video di media sosial yang telah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, ada sebuah festival atau upacara adat yang dilakukan di sekitar pantai selatan. Dalam upacara tersebut, ada seorang wanita yang berpakaian layaknya tokoh penunggu laut pantai selatan Jawa atau Nyi Roro Kidul. Sebelum acara tersebut selesai, ada peristiwa yang cukup menarik. Wanita yang berpakaian serba hijau tersebut tiba-tiba dirasuki oleh roh yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu dan penjaga Laut Selatan. Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar dan diangkat oleh beberapa laki-laki yang ada di belakangnya. Pada saat itu, ia sempat berujar mengenai bencana yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Di dalam ramalannya tersebut, sosok wanita itu menyebutkan bahwa di tahun 2022 akan banyak bencana yang melanda Nusantara. Khususnya bencana alam akan silih berganti, mulai dari gempa hingga gunung-gunung yang akan meletus. Berhati-hatilah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 akan ada gejolak besar. Di sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur, ujar sosok wanita yang katanya dirasuki oleh sosok Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita ketahui, Pegunungan Kendeng adalah pegunungan kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa. Pegunungan Kendeng mencakup 2 provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, serta termasuk beberapa kabupaten. Menurut penuturannya, bencana tersebut diakibatkan oleh manusia sendiri. Ia juga memperingatkan kepada umat manusia bahwa bumi semakin tua dan juga semakin bergetar karena umurnya. Memang kita tidak bisa mempercayai penuh atas ramalan-ramalan yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, kita harus waspada setiap saat untuk menanggulangi bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia. Berbicara mengenai Nyi Roro Kidul, berikut juga ada 3 mitos mengenai asal-usul Ratu Pantai Selatan tersebut.
selama ini nama Ratu Pantai Selatan atau sering dikenal dengan Nyi Roro Kidul kerap dianggap mistis. Menurut mitologi Jawa, sosok yang disebut sebagai keturunan Prabu Siliwangi itu digambarkan sebagai seorang wanita yang menguasai pantai selatan. Menurut mitos yang beredar, Nyi Roro Kidul kerap muncul dengan pakaian berwarna hijau yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Nyi Roro Kidul menjadi sosok sentral pantai selatan yang ada di Jawa yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tak sedikit masyarakat yang meyakini sosok gaib itu benar-benar ada dan bersemayam di selatan Pulau Jawa. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul tak lebih dari sosok rekaan warisan cerita orang-orang tua terdahulu. Nyi Roro Kidul adalah sosok wanita yang sangat sakti, juga memiliki hubungan dengan para raja-raja Jawa era Mataram dari dulu hingga sekarang. Nyi Roro Kidul melalui persekutuan Jawa ini dilindungi oleh kekuatan gaib yang tak tampak, namun sangat kuat dan bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki linuih atau kelebihan dalam mata batin. Sampai sekarang, ada beberapa orang yang masih memperdebatkan dari mana asal-usul wanita yang sangat luar biasa tersebut. Berikut adalah mitos yang menjelaskan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Yang pertama, keturunan Raja Galuh. Dalam mitos dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari kerajaan Galuh melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang langsung bisa berbicara. Bayi Ratu Ayu tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua alam gaib di tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan. Selama 2 abad, Nyi Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan ini pun menunggu. Akhirnya hadirlah Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam yang sedang bersemedi. Panembahan Senopati tersebut memohon bantuan Nyi Roro Kidul untuk menenangkan perang, dan berkat bantuan Nyi Roro Kidul, Panembahan Senopati itu memenangkan perang tersebut. Nyi Roro Kidul pun jatuh cinta kepada Panembahan Senopati tersebut dan memintanya menjadi suaminya dengan beralasan bahwa dia akan membantu peperangan. Singkat cerita, akhirnya Nyi Roro Kidul pun menjadi istri dari Panembahan Senopati tersebut. Yang kedua, keturunan Raja Pajajaran. Mitos lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Kandita yang merupakan putri Raja Pajajaran. Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik atau terkena ilmu hitam lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik. Hal inilah yang menjadi asal-usul mengapa Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai seorang putri duyung atau ular naga yang besar. Diceritakan, Dewi Kandita kemudian menjeburkan dirinya ke pantai selatan dan kecantikannya kembali muncul, namun dia harus tetap tinggal di Laut Selatan. Yang ketiga, keturunan Ratu Bilqis. Dalam mitos ini dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang takluk pada Nabi Sulaiman. Dari hasil pernikahan Ratu Bilqis dan jin, lahirlah seorang anak yang tidak memiliki raga seperti ayahnya. Kemudian sang anak yang diberi nama Aurora itu dibuang oleh Ratu Bilqis ke tanah Jawa, dan akhirnya anak dari Ratu Bilqis tersebut seketika menjadi penguasa di tanah Jawa dan tinggal di Laut Selatan. Kesaktian dan pengaruhnya seketika tenar di tanah Jawa, hingga akhirnya banyak yang menyebut anak tersebut adalah Nyi Roro Kidul karena bertempat di Laut Kidul.